Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Budi dan teman-teman. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 Siddhartha akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kelompok kami ada Aimi Kinesha Aurelia, Ami Zurotun Nagia, Caroline, saya Kayla Josephine, dan Lorenzia Wijaya. Kita menonton satu referensi video tentang Lana Wachowski dan kita akan menjawab 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, mengapa menjadi diri sendiri mau tak mau melibatkan persoalan gender? Kalau dari video yang sudah kita saksikan, menurut Lana Wachowski, penting bagi setiap orang untuk menjadi diri sendiri. Wachowski menekankan bahwa kita semua perlu menerima diri kita apa adanya dan memperjuangkan hak kita untuk menjadi pribadi yang otentik. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa lebih nyaman dengan menjadi diri sendiri sebagai seorang perempuan, sehingga konsep menjadi diri sendiri ini baginya juga mencakup aspek gender. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya, Lorenzia. Oke, selanjutnya kalau menurut kami untuk menjadi diri sendiri itu merupakan salah satu hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah self love, di mana kita telah menerima semua yang ada pada diri kita, termasuk gender, dan seringkali identitas pribadi kita dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang ada, termasuk harapan-harapan tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku sesuai dengan gender kita. Gender juga mempengaruhi bagaimana kita dilihat oleh orang lain yang pada akhirnya membentuk pengalaman dan hubungan kita. Selanjutnya boleh dilanjut oleh Ami. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu di manakah letak masalahnya yang membuat pribadi LGBT sulit diterima oleh lingkungan sosialnya. Ada beberapa alasan yang membuat orang-orang LGBT seringkali sulit diterima di lingkungan sosialnya. Salah satunya yaitu stigma atau pandangan negatif yang sudah mengakar. Banyak masyarakat yang punya pemahaman atau persepsi tentang LGBT yang dibentuk oleh stereotip atau bahkan informasi yang kurang akurat. Hal ini membuat orang dengan identitas LGBT sering dianggap berbeda atau malah dicap negatif tanpa mengenal mereka secara pribadi. Lalu yang kedua ada faktor nilai budaya dan agama yang juga seringkali jadi hambatan. Di banyak masyarakat, norma dan nilai yang diajarkan secara turun-menurun melihat identitas LGBT sebagai sesuatu yang tidak wajar atau bahkan salah. Hal ini menciptakan semacam jarak atau rasa takut untuk berinteraksi dengan orang LGBT karena dianggap melawan nilai-nilai yang dianut. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Amy. Selain dari dua faktor tersebut, itu juga bisa adanya kekhawatiran yang lebih personal yang turut dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Contohnya seperti ketakutan akan penolakan atau dihakimi oleh pihak keluarga, teman, ataupun lingkungan terdekat. Nah, ketika seseorang merasa tidak diterima atau dihakimi, ia cenderung menutup diri yang akhirnya malah memperkuat jarak dan misunderstanding di antara mereka. Selanjutnya, eh, beralih ke pertanyaan nomor 3. Iya, ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan soal yang sikap Anda sendiri terhadap LGBT dan berikan alasan rasional. Nah, dari sikap saya sendiri itu terhadap LGBT itu adalah saya mendukung hak-hak mereka sebagai individu untuk hidup sesuai dengan apa yang ada identifikasi diri mereka dengan dasar bahwa setiap orang itu berhak untuk pengakuan dan penghormatan tanpa diskriminasi sebagaimana dijamin oleh prinsip HAM. Menghormati perbedaan satu sama lain itu adalah kunci bagi masyarakat yang harmonis, dan dengan mengedepankan rasa saling menghormati tersebut, kita semua itu bisa hidup dengan nyaman. Dan alasan rasionalnya itu bahwa gender identity dan sexual orientation itu adalah bagian dari kebebasan pribadi setiap individu. Hal ini seharusnya tidak boleh diintervensi oleh masyarakat maupun pemerintah selama tidak merugikan hak orang lain. Selain itu, dalam video itu juga mengatakan bahwa diskriminasi terhadap LGBT community itu juga dapat dampak negatif baik pada individu maupun masyarakat. Kalau bagi individu, diskriminasi ini seringkali menyebabkan tekanan psikologis, penurunan kualitas hidup, dan bahkan resiko kesehatan mental mereka. Kalau dalam secara sosial, penolakan terhadap LGBT itu dapat menciptakan ketidaksetaraan, menghambat kohesi sosial, dan juga menghilangkan potensi kontribusi produktif dari mereka yang diabaikan atau dimarginalkan. Jadi dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, masyarakat ini memiliki peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, adil, dan produktif. Hal ini juga bisa memungkinkan setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan potensi mereka, tanpa dibatasi oleh identitas pribadi mereka. Jadi inklusi sosial ini terhadap LGBT itu juga mendukung kemajuan masyarakat yang lebih beragam dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Sekian dari diskusi kelompok kami dari kelompok Siddhartha. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.